Baik, selamat malam Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Aca Azira Salising dengan NIM 2502105011012 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 2025. Pada kali ini saya akan mempresentasikan kepada Bapak dan teman-teman sekalian terkait jurnal yang setelah saya analisis terkait poin pembahasan pergaulan internasional. Nah, pada analisis jurnal pertama kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal dengan tema strategi kebijakan luar negeri Indonesia untuk keamanan regional melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk saja. Nah, jurnal ini secara garis besar membahas tentang bagaimana caranya Indonesia mencari sebuah jalan keluar dengan tidak ikut berperang, di mana pada saat itu Indonesia tuh dihadapkan dengan adanya suatu kondisi di mana ada dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dengan Tiongkok. Nah, kedua negara ini dia saling uh, melawan untuk memperebutkan suatu pengaruh dan kekuasaan di kawasan Asia Pasifik. Nah, di sini semua negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik ini ditekankan oleh kedua negara ini untuk memilih satu belah pihak, yaitu antara Tiongkok maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini Indonesia itu dia memilih untuk tidak bermilih di kedua belah pihak tersebut, melainkan dia mempunyai jalur tersendiri, yaitu sebuah strategi. Nah, di mana dia tidak memilih kedua belah pihak tersebut, tapi dia membuat suatu kerjasama, di mana itu kerjasama itu bernamakan AOIP, atau seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kerjasama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Nah, di mana dalam kerjasama ini Indonesia mengajak semua negara-negara untuk ikut terlibat agar tidak saling melakukan perlawanan dan bertarung dengan negara-negara lain. Lalu kita masuk ke dalam inti pembahasannya. Nah, di inti-inti pembahasan kali ini saya akan membuat beberapa inti pembahasan, di mana tuh pertama yaitu intinya di sini adalah Indonesia tidak ikut perang. Nah, di mana melalui kerjasama yang tadi saya jelaskan, yaitu AOIP itu dia membuat sebuah kerjasama. Indonesia itu menjalin sebuah kerjasama di 4 bidang, yaitu konektivitas, ekonomi, pembangunan, dan laut. Nah, di sini Indonesia tuh menjalin kerjasama di 4 bidang ini agar semua negara-negara dapat terhubung satu sama lain. Lalu selanjutnya itu adalah sebuah aktif. Dia tuh tidak membuat sebuah aturan tersendiri, dimana tuh dia ikut tergabung dalam forum-forum ASEAN, dimana misalnya contohnya aturan-aturan yang dia buat itu adalah sebuah EAS dan ARV. Lalu tuh selanjutnya tuh dia tuh tidak hanya diam saja, tapi dia tidak hanya menjadi tidak ikut berpihak pihak, tapi dia juga mempunyai jalan sendiri Indonesia. Nah, misalnya tuh dia membuat tindakan nyatanya tuh sebagai pelatihan militer, terus pengawasan laut dengan laut pengawasan laut di lautan Natuna. Nah, di sini tuh otomatis kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ada dua negara yang saling mencari perlawanan atau saling berpengaruh. Nah, di sini tuh Indonesia tuh mempererat militer di daerah kelautan, khususnya di Laut Natuna. Nah, sehingga itu dia mempunyai tidak hanya tindakan tidak untuk memilih, tapi dia juga bertindak nyata. Namun di situ ada beberapa kekurangan AOIP, misalnya tuh Indonesia. Nah, di sini tuh karena AOIP ini menjalin sebuah kerjasama yang dengan negara yang sangat luas atau yang sangat besar dan mencakup semua orang, otomatis tuh dia membutuhkan dana yang sangat besar. Dan juga tuh di saat itu juga masih lemahnya tuh penegakan keadilan atau aturan-aturan. Nah, di mana tuh saat baru dibangun itu aturan-aturannya belum tegas, sehingga tuh masih bisa menjadi tantangan untuk Indonesia. Apalagi di mana tuh kerjasama itu mencakup banyak negara-negara. Nah, di sini tuh kekurangannya tuh sangat banyak karena mencakup banyak negara-negara, otomatis tuh negara-negara yang berpihak dalam itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga itu menjadi satu tantangan dan kekurangan dari AOIP ini. Selanjutnya adalah mengapa saya memilih jurnal ini untuk dimasukkan dalam poin pembahasan pergaulan internasional. Nah, di sini kenapa saya memilih? Nah, karena dari konsep pergaulan internasional kita dapat pahami bahwa pergaulan internasional artinya tuh pergaulan yang tidak hanya sebatas
di sekitar sini, tapi ini internasional, yaitu mencakup sebuah negara-negara yang ada. Sehingga di sini peran Indonesia tuh sudah memerankan pergaulan internasional tersebut, di mana tuh dia membuat jalur kerjasama. Dia tidak memilih suatu belah pihak, namun dia membuat strategi kebijakannya sendiri, di mana tuh dia memilih bahwa saya harus memilih jalan keluar sendiri, di mana tuh dia tidak ikut perang dan juga tidak ikut memilih diam saja. Nah, dia selain dia tidak ikut perang, dia juga mengambil tindakan lainnya, yaitu membangun kerjasama, di mana kerjasama ini mencakup banyak negara-negara yang ada. Sehingga poin pergaulan internasional ini dapat saya masukkan ke dalam jurnal ini. Lalu selanjutnya itu adalah sebuah analisis, di mana di sini dalam jurnal ini seperti yang tadi saya jelaskan, dapat saya analisis bahwa jurnal ini mengarah ke suatu hal yang positif, di mana tuh di mana hal-hal positif yang ada di dalam jurnal ini, Indonesia dipandang sebagai negara yang netral dan lebih bijak, di mana tuh dia memilih tidak memilih salah satu dari kedua belah pihak tersebut, misalnya antara Amerika dan Tiongkok. Nah, tapi dia memilih jalan, dia tuh melihat tengah-tengah, dia tuh mengambil strateginya sendiri, yaitu membuat sebuah kerjasama yang dimana tuh terjalin oleh banyak negara-negara yang ada. Terus itu misalnya tuh dia juga sangat berpengaruh. Indonesia, sisi positifnya itu adalah Indonesia juga berpengaruh dalam kebijakan yang ada, misalnya sebuah kerjasama yang dia sudah buat. Tapi di sini tuh dalam saya analisis juga, ada juga secara logika itu ada negatifnya juga, ada sisi negatifnya, dimana tuh karena semua negara-negara itu ditekankan bahwa dia tuh harus memilih antara kedua belah tersebut. Namun di sini kan Indonesia kan dia tidak membuat sebuah keputusan untuk memilih, sehingga Indonesia ini dapat dengan mudah untuk ditekan oleh dua negara tersebut, yaitu Amerika dan Tiongkok, untuk ditekan oleh mereka. Nah, di sini juga tuh karena kerjasama ini dibuat tuh baru-baru oleh Indonesia, otomatis masih belum mempunyai aturan yang tegas, sehingga masih mempunyai tantangan juga seperti tadi saya sudah jelaskan poin tantangan tersebut. Nah, di sini juga tuh Indonesia dapat karena kurangnya masih atau baru menjadi tantangan untuk Indonesia di kawasan Laut Natuna, sehingga karena bisa saja perang itu terjadi di kawasan laut, otomatis yang kena dampaknya siapa? Nah, yaitu nelayan-nelayan. Nah, di situ yang menjadi sasaran utama dari dampak ini kemungkinan besar itu adalah nelayan-nelayan, di mana tuh saat mereka mempunyai mata pencarian untuk mencari ikan, nah, mereka bisa saja terkena dampak dari perang tersebut, sehingga itu menjadi sebuah sisi negatif dari kebijakan yang dilakukan ini. Nah, mungkin itu saja adalah poin pembahasan yang saya jelaskan dan analisis pada jurnal kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang jelas untuk dipahami dari penjelasan saya. Baik, terima kasih dan hai.